warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widarahayu. Ya, buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Karena aku bakal share ke kalian cerita-cerita tentang keperawatan, terus tentang kesehatan, terus motivasi hidup dan lain-lain. Jadi kalian bisa pantengin, insya Allah itu channel YouTubeku bermanfaat buat kalian semua. Ya, biar nggak lama-lama, aku mau sharing ke kalian tentang dunia gimana sih aku bisa masuk ke Undip, terus jalurnya apa aja kayak gitu. Jadi kalian boleh simak. Ini juga tips dan triknya biar kalian tuh bisa suka di dunia keperawatan, kalau gue di dunia kesehatan. Oke, tonton ya. Oke guys, jadi ini aku mau sampein ke kalian beberapa teman-teman kemarin yang udah nanya ke aku di YouTube, juga di DM. Kemarin juga ada beberapa yang nge-DM aku gimana biar bisa masuk Undip kayak gitu. Nah, ini aku mau cerita. Jadi di Undip itu ada berapa jalur biar bisa masuk ke Undip itu ada 3. Kalau yang umum yang S1 itu ada 3 jalur. 3 apa 4 gitu? Yang itu sih jalur prestasi gitu. Yang SPU itu internasional nggak sih? Oh iya. Oh, jalur prestasi gitu, iya. Jadi itu kalau umumnya itu ada 3 jalur. Yang pertama itu SNMPTN. Kalau SNMPTN itu pakai nilai rapot, yang daftarin itu pihak sekolah SMA. Terus yang kedua itu SBMPTN, yang kita tes sendiri kayak gitu. Terserah kita mau pilih tes di mana, terus jurusan di mana. Itu kalau misal kalian mau pengen di Undip ya pilihan yang pertama tuh Undip, pilihan kedua juga Undip kayak gitu. Terus yang ketiga itu jalur UM mandiri, itu tes mandiri. Jadi kalau misal kalian pengen dapat beasiswa, yang utama beasiswa yang untuk kayak jalur bidik misi itu khusus SNMPTN sama SBMPTN. Tapi kalau misal ke jalur mandiri, kalian nanti tuh bakal dikenai uang pangkal, SPI, terus UKT. Terus kalian juga biasanya UKT-nya itu paling tinggi, terus SPI-nya juga biasanya tinggi gitu kan, karena sekarang tuh udah apalagi COVID ya, naik terus gitu kan ya. Nah ya pokoknya aku udah bocorin kayak gitu. Kalau misal kalian pengen masuk Undip, terus jalurnya yang murah, ya udah pilih SNMPTN atau SBMPTN. SNMPTN tuh nilai rapot yang daftarin pihak sekolah SMA. Terus kalau SBMPTN kita itu seleksi sendiri, yang nasional itu SBMPTN. Jadi kalian nanti bisa datang ke tempatnya kayak univnya buat seleksi SBMPTN. Terus kalian juga kalau misal SNMPTN, SBMPTN itu bisa daftar di jalur bidik misi. Tapi kalau UM itu nggak bisa gitu. Apalagi karena COVID ya, udah aku bilangin. Terus kalau UM di Undip itu pasti ada uang pangkal. Uang pangkal itu SPI ya. Jadi kayak kalian itu mau masuk aja itu harus ada uangnya gitu kan. Itu baru mau masuknya aja, belum duduknya, makanya per semesternya itu belum. Jadi itu kayak uang pangkalnya itu buat nyemplungnya dulu, terus SPI-nya itu UKT-nya itu buat per semesternya. Kalau per semester itu yang paling tinggi. Kalau SPI biasanya itu tergantung jurusan. Kalau kedokteran kemarin sih 150 sampai 200 gitu kan ya, aku lupa. Pokoknya pas tahunku itu segitu. Kalau keperawatan kurang lebih 15 sampai 20 juta. 20 sampai 25 juta. Terus kalau jurusan apa gitu ada yang murah kok. Yang penting kalian itu lihat dulu SPI-nya itu berapa. Di setiap jurusan pasti beda, setiap fakultas juga beda. Jadi kalian ya udah matangin dulu, matang pilihin. Kalian tuh harus udah mantep gitu di awal. Jadi biar nggak pas masuk nggak kecemplung, nggak kayak aduh menyesal, itu jangan. Yang penting kan kita udah matangin dulu di awal gitu. Oke, itu seputar buat jalur masuk di Undip ya. Terus ada juga jalur yang prestasi, SBUP, seleksi bersama bibit unggul. Jadi kayak kalau kalian itu punya prestasi piagam nasional, piagam internasional, kalian tuh bisa buat daftar di Undip. Prestasi kalian terus bisa milih jurusan itu bebas gitu. Kayak misal ya kamu tuh juara 1 silat internasional, terus kamu pengen masuk Undip pakai piagam itu bisa. Terus kalian mau jurusan apa itu bebas. Kayak temanku, dia itu masuk, kalau nggak salah ya, dia itu masuk di Undip pakai jalur SBUP. Aku nggak tahu itu SBUP yang nasional atau internasional, aku nggak tahu, karena dia itu masuk milihnya itu kedokteran gitu. Dan dia itu tanpa tes, cuma masuk sesuai prestasi yang dia punya gitu. Oke, mungkin
itu aja. Di pertanyaan yang pertama, kuliah di Undip itu masuk pakai jalur apa? Itu kalau aku itu kuliah di Undip pakai jalur SBMPTN. Jadi aku itu seleksi yang tes. Kalau yang SNMPTN aku nggak daftar di Undip karena aku nggak minat awalnya. Terus SBMPTN ya udahlah ya, karena pengen cari yang di Jawa Tengah aja. Terus menurutku Undip itu termasuk favorit di Jawa Tengah, jadi ya udahlah aku daftar di Undip gitu. Buat yang kedua, itu pertanyaannya niat nggak sih? Kemarin kan ada yang nanya niat nggak sih kuliah di Undip gitu. SNMPTN aku nggak niat, di awal-awal itu aku nggak niat ke Undip, kayak nggak ada bayangan aja ke Undip, karena dari kakak tingkatku SNMPTN nggak ada yang lolos, SBMPTN bisa, karena ya ada yang lolos tapi anak-anak tertentu kayak pinter-pinter gitu-gitu. Misalnya aku kan di SMA tuh enggak, kayak cuma sedang-sedang aja gitu lah, sedang ke bawah gitu aku dulu kayak gitu. Jadi aku di Undip itu nggak niat dulu, pas masuk ya udahlah, aku udah terlanjur masuk SBM, udah lolos. Karena kalau aku nggak lolos SBMPTN aku mau ngapain lagi, kan nggak mungkin ya, kayak kerja, lulusan SMA kerja itu apa sih, makanya kayak masih nanti kerjanya PT setahun 2 tahun 3 tahun terus berhenti gitu kan kayak eman-eman gitu kan. Ya udahlah, alhamdulillah udah lolos di Undip, ya udah aku lanjutin aja di Undip gitu. Jadi aku awalnya nggak niat di Undip, tapi semakin kesini ya udahlah, karena udah terlanjur nyemplung, jadi ya udah diniatin, dinikmatin, disyukurin, dijalanin. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus pertanyaan yang ketiga, perawat itu pilihan keberapa di Undip? Nah, perawat itu pilihan kedua. Pilihan pertamaku FKM, tapi nggak tahu kenapa mungkin nilaiku kurang ya pas SBMPTN itu, jadi aku nggak masuk di Undip. Yang pilihan pertama FKM itu aku masuk di pilihan kedua keperawatan Undip. Pilihan ketiga itu aku unsut keperawatan, unsut FKM ding. Jadi keperawatan itu pilihan kedua dan itu cuma satu-satunya. Makanya kan FKM keperawatan FKM kayak gitu. Malah lolosnya di pilihan kedua itu. Jadi ya udahlah aku nyemplung aja, lanjutin gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, gimana caranya suka biologi biar bisa masuk kesehatan? Aku SMA nilai biologi itu rendah termasuknya ya. Hanya di antara nilai IPA lainnya, biologi termasuk punya aku rendah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu, ya pokoknya menurutku sih rendah gitu, karena nggak bagus-bagus, sama aku nggak suka hafalan. Jadi SMA itu aku sukanya ngitung, entah itu kimia, fisika, matematika itu aku suka, tapi biologi itu aku nggak suka, nggak tahu kenapa, kayak aku nggak suka hafalan gitu. Tapi ya udahlah, karena udah ya masuk, jadi ya udah nggak usah hafalan, pahami aja. Misal kamu banyakin berlatih soal, udah aku nggak pernah hafalan, yang penting oh ini termasuknya ovarium, oh ini termasuknya testis, ini ya udahlah pahami aja gitu, nggak usah dihafal gitu. Tipsnya kayak gitu. Jadi misal sekarang dikasih pelajaran biologi, ya udah ntar pulang ke rumah, pulang ke kosan langsung dibaca, diulang-ulang, terus kalian nonton videonya, dengerin suaranya, terus pahami gambarnya, ya udah insya Allah kalian tuh bisa gitu. Itu tipsnya ya, karena aku juga gak suka biologi. Pertanyaan selanjutnya, belajar praktek gimana sih awalnya? Aku praktek itu semester 5 di Undip. Itu pertama kalinya aku belajar nyuntik, belajar ambil darah, belajar ya udah suntik-suntikan itulah. Aku pertama kali itu semester 5, berarti tahun 2018 itu pertama kali aku pegang jarum suntik gitu. Aku takut sampai tremor kayaknya tangannya. Pas mau nyuntik temanku itu tremor, terus gagal itu 2 kali, yang ketiga baru bisa. Dan itu sampai pembuluh darahnya temanku itu pecah, karena aku tuh sebenarnya tuh udah pas ya. Jadi kalau misal mau nyuntik kan harus dipegangin, jadi biar pembuluh darahnya tuh nggak geser-geser. Sedangkan aku pegang awalnya tuh udah pas, ternyata kan pas mau masukin jarumnya itu takut kan, jadi nggak tahu kenapa tangan yang kiri yang buat megang itu malah kegeser, jadi pembuluh darahnya tuh ikut geser. Nah pas aku masukin jarumnya ke ini pembuluh darah, makanya ke tangannya temanku, itu malah geser. Jadi kan otomatis sama dosenku disuruh, dek geserin, kamu tuh kurang ke kanan. Ya udah kan aku geser ke kanan, dan temanku bilang ya sakit gitu. Terus ya udah kan aku ini gimana, ya udah coba masukin, ternyata malah salah gitu. Nah sama dosenku disuruh ya udah tarik aku tarik pas aku masukin lagi ternyata nggak masuk dan itu gagal. Udah terus aku disuruh ngeluarin jarumnya, aku keluarin tuh jarumnya. Nah di percobaan kedua aku salah laginya itu pembuluh darahnya itu harusnya lurus, sedangkan aku agak belok gitu. Jadi awalnya udah benar terus malah keluar gitu, jadi kayak sakit kan gitu. Itu yang kedua. Nah terus
terus temanku udah kelihatan kok biru ya gitu kan, tangannya kok biru, berarti tandanya pembuluh darahnya tuh pecah. Terus akhirnya sama dosenku disuruh ganti tangan. Lah temanku bilang nggak apa-apa pakai tanganku yang satu gitu. Aku aslinya tuh nggak tega sama temanku, tapi karena dia udah bilang udah ngerelain bantuin aku biar aku bisa, jadi udah dia ikhlas banget, ini kamu nggak apa-apa mau nyuntik berapa kali nggak apa-apa gitu, yang penting hati-hati gitu. Pokoknya jangan sampai kayak tadi kan mungkin karena aku pertama kalinya masukin jarum ke pembuluh darah, itu benar-benar kayak kaku langsung gitu lah, sakit banget. Itu pengalaman kurang menyenangkan tapi asik gitu. Suntik-suntikan sama teman tuh asik, tapi ya gitu kalau salah pembuluh darahnya itu nggak enak gitu. Terus di percobaan yang ketiga itu benar-benar aku di tangan kanan, dan alhamdulillah itu kelihatan banget pembuluh darahnya, sekali masuk langsung bisa. Itu pertama kalinya aku bisa ngambil darah di arteri, itu pertama kalinya. Ya pengalaman praktek susah-susah gampang, tapi kalau misal kalian bisa menikmati ya udah enak-enak aja gitu kan. Terus aku bilang kayaknya enak ya, kayaknya asik di keperawatan, cuma butuh kesabaran sama butuh yang penting tuh kita bisa sabar, terus sering latihan, entah itu nyuntik teman, nyuntik keluarga, ibu bapak, nggak apa-apa, yang penting kan kita itu kan aman, bersih, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting kan jarumnya dipakainya sekali aja. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, pengalaman praktek perawat tuh gimana? Aku praktek perawat pertama itu di RSND Undip, jadi Rumah Sakit Nasional di Penegaranya Undip. Itu pertama kalinya aku praktek, benar-benar aku nggak tahu apa-apa, kayak pelongo gimana ya, pelongo tuh kayak orang on gitu lah. Aku tuh mau ngapain gitu, bingung. Pokoknya ada kakak tingkat itu kan rata-rata yang kerja di RSND orang Undip, jadi rata-rata itu orang FK, fakultas kedokteran, entah itu dari perawatnya, gizinya, dokternya gitu-gitu. Pokoknya mayoritas tuh dari situ, jadi kita nggak sungkan-sungkan, ya ada yang dari luar tapi mayoritas dari Undip. Nah dari kakak tingkat itu ngerti banget ke aku, soalnya kan kita di situ semuanya itu praktek pertama kali, dan itu benar-benar kayak masih tahap belajar, terus nggak tahu apa-apa, masih belum pernah nyentuh pasien gitu. Pokoknya pasien langsung itu kan belum pernah, biasanya itu pasiennya tuh teman kita. Nah itu kita benar-benar diajarin sama kakak tingkat, deh kamu kan belum pernah ini, ayo sama aku, kamu ngeliatin dulu ya, nanti kalau misal kamu udah ngeliatin sekali dua kali terus kamu udah yakin, ya udah kamu praktek gitu kan. Terus aku bilang oh iya kak gitu lah. Pas itu alhamdulillah semua kakak tingkat, pokoknya kayak perawat senior di situ, itu kan kakak tingkat di Undip ya, semuanya itu baik, ngajarin aku pelan-pelan gitu. Pokoknya sampai aku bisa nginfus sendiri, nyuntik sendiri, terus pasang kateter sendiri, itu benar-benar diajarin di sana. Meskipun aku takut karena aku belum pernah, ya diajarin udah nggak apa-apa deh, yakinin diri kamu bisa kok, kamu bisa, bismillah gitu. Ibaratnya itu pasien ya diri kita sendiri, karena itu kan orang kan ya. Kalau Phantom mah nggak, Phantom itu kayak boneka gitu kan. Kalau Phantom nggak apa-apa, tapi kan ini orang, jadi kamu harus pakai perasaan, harus ikhlas kayak gitu. Terus ya udah aku belajar, alhamdulillah diajarin kakak tingkat seniornya baik-baik semua. Terus dari dosenku juga ngajarin, kalau misal nggak bisa kamu silahkan tanya aja ke pembimbing klinik kayak gitu. Kan kita punya pembimbing klinik masing-masing, jadi kalau misal di RSND itu ada pembimbing klinik, dan itu juga ternyata pembimbing klinikku itu dia lanjutin di Undip dong, namanya di keperawatan Undip. Jadi pembimbing klinikku kan D3 udah kerja di RSND. Nah karena D3 sekarang rata-rata disuruh lanjut kuliah, ternyata pembimbing klinikku itu angkatan 16 atau 17 gitu, tapi jalur B kerjasama. Dia itu ternyata pas skripsi itu bareng dong sama aku. Loh, ini pembimbing klinikku kok bisa di sini? Oh alah, ternyata kuliah di sini gitu. Nah, itu pengalaman kayak oh ternyata pembimbing klinik juga masih kuliah, masih belajar bareng-bareng kita gitu. Ternyata nanti lulus juga sama-sama sarjana gitu. Ya asik juga sih punya teman yang udah senior terus udah kerja, jadi tukar pengalaman, nambah pengalaman kayak gitu. Mereka juga asik-asik juga. Tinggal tanya aja, katanya kayak kalau misalnya dia kamu nggak bisa, tanya aja sama kita gitu, nanti diajarin. Itu pengalamanku sih. Terus kalau praktik di rumah sakit di luar kota, itu pertama kalinya aku di Salatiga. Kalau Salatiga itu kan terkenalnya perawatnya galak, terus pembimbing kliniknya galak, dokternya galak, pokoknya semua tenaga medis di Salatiga itu galak gitu kan. Aku emang ngerasain di sana itu kayak kita itu benar-benar dilepas,
kan karena aku masih baru ya pemula praktek di sana, itu ditaruh di kelas 3. Tahu kan kelas 3 itu gimana? Banyak banget pasiennya, terus dikit banget perawatnya. Perawat itu dikit banget, tapi banyak banget itu mahasiswa prakteknya. Jadi dari perawat itu kurang ngebimbing mahasiswa prakteknya, malah kita disuruh kayak dilepas gitu loh. Dilepas kayak, ya udah kamu tuh udah perawat, kamu udah bisa terjun di lapangan, berarti kamu udah dianggap kompeten kayak gitu. Padahal kan kita masih belajar gitu. Ya udah, aku ngerasain kalau misal di Salatiga itu mereka karena overload kali ya, makanya kelas 3 berarti kan udah overload, pasiennya itu banyak, terus perawatnya itu dikit, malah mahasiswanya itu banyak. Padahal mahasiswa itu kan perlu bimbingan kan ya, makanya kita tuh belum punya STR, masih mahasiswa statusnya. Kalau misal ada apa-apa kan tanggung jawabnya siapa? Ya perawat sih itu dong. Makanya kan kita karena masih mahasiswa yang harusnya butuh bimbingan klinik dari perawat asli, ya harusnya mereka juga ikut terjun gitu. Jadi buat teman-teman yang udah jadi perawat, makanya yang udah kerja gitu, nanti diusahakan kalau misal kalian dikasih kayak tugas, bukan dikasih kewenangan, dikasih tanggung jawab dari pihak dosen ke perawatnya, makanya buat ngebimbing mahasiswanya, tolong dibimbing banget gitu. Karena kita kan belum pernah terjun, terus langsung terjun, otomatis kan kaget kan, kita nggak tahu mau ngapain ini. Sampai aku dibilang, dek verbet. Hah, verbet itu apa? Aku aja nggak tahu verbet itu apa. Benar-benar kayak itu pertama kalinya aku bilang verbet itu apa. Aku tuh taunya ini loh, ganti spray, itu tuh taunya itu, bukan verbet itu apa. Sampai aku nanya dong, kak ini verbet itu apa? Padahal itu kakaknya itu seangkatan sama aku, tapi dia itu udah terjun dari semester 1, sedangkan aku dari semester 5. Kalah banget dong sama temanku itu yang dari univ lain gitu. Terus tanyain, kamu dari Undip ya? Iya kak, itu kan semester berapa? Kamu nggak tahu verbet itu? Semester 5. Lah kita tuh seangkatan, masa kamu nggak bisa gitu? Soalnya kalau di univku, di keperawatan Undip itu lebih mengutamakan makanya kita dari semester 1 sampai semester 5 dibekali teori dulu. Makanya kayak kita teorinya diperkuat dulu, dibanyakin teorinya. Kalau misal kita udah cukup teorinya, baru kita terjun gitu. Tapi kalau misal univ-univ lain, justru mereka itu lebih mengutamakan skill. Jadi kalau menurutku itu perawat Undip, namanya keperawatan yang kuliah di Undip, itu skillnya emang kurang daripada mahasiswa keperawatan yang kuliah di univ-univ lain kayak swasta gitu-gitu, atau enggak Poltekkes. Karena Poltekkes kan emang dia skillnya, makanya lebih diutamakan skill ya. Kalau perawat Undip lebih diutamakan teori. Jadi kayak teorinya dulu di awal sampai semester 5 sampai semester 8 itu praktek. Jadi kayak kita tuh di fullin teori dulu baru ke prakteknya kayak gitu. Sedangkan mereka itu praktek di awal dan nanti di akhir itu tinggal fokus skripsi sama teori yang belum selesai kayak gitu. Jadi ya ada positif dan negatifnya. Mungkin kalau misal di keperawatan lain mereka itu lebih unggul di skillnya tapi teorinya kurang. Sedangkan di keperawatan Undip aku ngerasa teorinya itu kita cukup, sedangkan skillnya itu kurang. Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi menurutku buat nanti kedepannya mungkin bisa diubah sistemnya. Jadi kayak dari semester 3 mungkin kayak turun lagi gitu loh, jangan dari semester 5. Kalau semester 5 menurutku agak telat, karena kan kita semester 7-8 udah mulai nyusun skripsi, kayak keteteran gitu loh. Kayak aku juga kemarin ngerasa keteteran, tapi ya udah sih, jalan aja, ntar juga kelar kayak gitu. Jadi usahakan buat nanti kalian yang misal pilih keperawatan, ya pilih yang teorinya cukup, skillnya juga cukup. Jadi kayak jangan jangan nggak sinkron gitu. Kalau misal kalian nggak sinkron itu ya kayak aku keteteran di prakteknya itu kurang, skillnya itu kurang, tapi teorinya cukup lumayan gitu. Next ya, suka dukanya di keperawatan Undip. Aku ngerasa karena aku bukan basicnya di keperawatan ya, jadi aku ngerasa awalnya susah buat adaptasi. Ya meskipun nilaiku nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek amat, ya standar lah ya, itu alhamdulillah masih bisa mengikuti di jurusan keperawatan. Meskipun aku tuh nggak suka perawat, tapi aku udah berusaha kayak nyenengin hati orang tua gitu-gitu, mempertahankan IP,
terus mempertahankan beasiswa, karena aku kan mahasiswa keperawatan, mahasiswa bidik misi juga di keperawatan Undip. Jadi benar-benar harus mengutamakan nilai, IP, mempertahankan prestasi juga gitu. Kalau misal bisa justru harus punya skill sama apa ya, kayak prestasi lain gitu, prestasi di luar keperawatan gitu. Terus suka dukanya ya tadi ya, suka dukanya ya senang aja sih menurutku. Awalnya emang gak enak, tapi ya udahlah kita jalanin aja gitu. Akhirnya aku ngerasa nyaman aja sih, enak-enak aja gitu. Terus bener gak sih perawat pacarnya abdi negara? Enggak semua ya menurutku, enggak semua, tapi ya mungkin karena yang di pos itu rata-rata abdi negara itu pacarnya perawat, bidan, guru gitu kan ya. Jadi ya mungkin hampir mayoritas kayak gitu. Enggak semua kok. Next ya, terus kuliah di Undip bayar apa enggak? Kalau aku tuh enggak bayar, alhamdulillah gratis dari awal masuk sampai sekarang profesi. Jadi aku tuh sekarang udah lulus sarjana, lagi lanjutin profesi nurse di Undip dan alhamdulillah aku gratis. Praktek juga enggak bayar, cuma bayarnya apa sih? Ya itu buat beli baju itu kan sendiri kan ya, maunya dipakai sendiri, ya udah kita bayar sendiri gitu. Itu kan wajar nggak sih gitu. Terus alat-alat praktek ya kita ya utamakan karena kita yang mau pakai, ya kita beli sendiri nggak sih, maunya fasilitas kan nanti kita yang pakai juga, ya udah kita upayakan beli sendiri gitu. Kalau aku sih nggak beli semua, yang menurutku yang butuh-butuh aja kayak tensi, stetoskop gitu-gitu. Termometer itu kan butuh banget, sedangkan kalau misalnya yang kayak orentang gitu itu kan nggak terlalu ini, ya udah nggak usah beli gitu. Beli yang menurut kalian itu butuh. Kalau yang nggak butuh nggak usah dibeli karena hemat gitu kan ya. Makanya kita kan nanti bakal praktek di sana-sana, otomatis kan kita butuh kos, terus butuh makan gitu-gitu. Biasanya kalau kita praktek ngerasa capek, otomatis kan kita butuh makanan yang enak gitu. Ya udahlah itu. Jadi uangnya buat itu aku sih. Terus ada tes keperawanan nggak sih pas masuk di keperawatan Undip? Enggak sih, makanya aku kan Univ itu kan perguruan tinggi negeri, makanya kayak Univ umum kan, ini cuma karena ada jurusan kesehatan FK-nya gitu. Nah di situ tuh nggak ada tes keperawanan. Tapi insya Allah ya rata-rata yang kuliah di Undip ya masih perawan lah ya, insya Allah gitu. Pokoknya kita menjaga harga diri kita aja gitu sebagai kaum wanita gitu-gitu. Usahakan ya tetap menjaga mahkota kita gitu sampai nanti kita menemukan suami gitu. Pokoknya bisa sampai menikah gitu, kita mesti mempertahankan mahkota kita. Udah itu. Apa ya lagi, minimal tinggi. Kalau di Undip itu gak ada minimal tinggi ya, makanya di keperawatan Undip itu gak ada minimal tinggi. Terus gak ada harus dari nggak harus apa ya, makanya harus min atau nggak boleh min. Kalau di temanku itu banyak kok yang min, kayaknya min itu nggak berpengaruh ya. Yang penting kita bisa lolos SNMPTN, SBMPTN atau UM gitu aja sih. Makanya kalau harus min tinggi berapa enggak, itu nggak ada ketentuan kayak gitu di Undip, karena Undip itu kan universitas ya, makanya umum. Sedangkan kalau Poltekkes itu kan lebih ke politekniknya gitu. Kalau di Undip umum, maksudnya ya universitas umum guys. Jadi ya udah kita masuk karena jalur SBMPTN, SNMPTN atau UM gitu. Terus harus dari SMA atau boleh dari SMK. Teman-temanku itu rata-rata dari SMA. Semuanya itu SMA dan kayaknya yang IPS tuh aku kurang tahu ya, tapi teman-teman kelasku itu rata-rata dari SMA IPA. Kalau yang dari SMK kayaknya ada, tapi diusahakan itu SMK-nya keperawatan. Maksudnya bukan SMK teknik gitu loh. Kalau teknik kan ya agak gimana, takutnya masa teknik keperawatan kan ya aneh ya. Makanya yang minimal kita udah punya skill biologi, skill ya itulah, pokoknya biologi tuh diutamakan. Jadi biar nanti pas kita melakukan tindakan ke pasien kita itu nggak salah gitu, karena kita udah punya dasarnya di SMA gitu. Terus ada jalur apa aja sih bisa masuk ke perawatan Undip? Kalau yaitu SNMPTN, SBMPTN gitu, UM udah itu. Terus kalau misal di maunya jalur S1-nya ada juga jalur kerjasama yang dapat beasiswa dari Kemenkes, tapi itu benar-benar buat yang udah kerja. Misal kamu tuh udah kerja D3 misal di RSUP Karyadi gitu, terus ada beasiswa tuh dari Kemenkes, beasiswa D3 ke transfer S1. Nah itu diadakan di Undip. Ya udah berarti kalian tuh bisa daftar dari jalur D3 itu yang Kemenkes transfer beasiswanya. Kalian tuh bisa masuk lewat jalur itu. Mungkin ada seleksi tertentu dan itu ada ketentuan tertentu. Misal
beasiswa dari Kemenkes cuma dibiayai selama 3 semester gitu, 3 tahun kan. D3 ke S1 kan 3 tahun kan ya, maunya lanjut benerin semester 5, semester 6, semester 7, semester 2 tahun ding, 2 tahun, jadi berarti 4 semester kalau nggak salah, itu 4 semester gitu. Nah biasanya dari Kemenkes itu cuma biayain beasiswa cuma 4 semester. Kalau misal kalian lebih dari 4 semester, harusnya kalian lulus 2020, tapi kalian itu nggak bisa lulus 2020, berarti 2021 nya kalian tuh nambah sendiri, uangnya uang sendiri gitu, bukan dari Kemenkes lagi gitu. Selain jalur reguler, itu ada jalur yang kerjasama dari Kemenkes, rata-rata kayak gitu, yang transfer dari D3 ke S1. Next ya, berarti untuk matkul yang disukai, aku tuh sukanya ngitung-ngitung. Makanya kalau di keperawatan Undip aku sukanya yang asik ya, kayak anak itu suka, keperawatan anak suka karena nanti kan kita ngurusnya ke anak-anak gitu. Terus keperawatan maternitas nanti ke ibu-ibu hamil gitu-gitu kan, pemeriksaan ke ibu hamil, terus persalinan gitu-gitu. Terus paling sukanya itu sih sama komunitas gerontik, ya nggak berat-berat lah. Kalau KGD, ICU, terus KMB medical bedah itu kan berat-berat ya bagiku, karena aku kan IQ-nya standar, nggak terlalu pintar, nggak terlalu bego gitu. Ya udahlah standar aja, ya udah yang seneng yang menurutku bisa enjoy gitu. Meskipun skripsiku KMB, tapi aku nggak suka KMB. Udah next. Enak gak sih jadi perawat? Aku kan belum perawat ya, masih mahasiswa. Terus aku ngerasa masih mahasiswa abal-abal, belum mahasiswa yang sepenuhnya keperawatan, itu belum. Karena aku itu masih suka belajar jurusan lain, makanya kayak ngerjain jurusan lain, masih kepo sama jurusan lain. Ya udah, aku nggak terlalu mempelajari keperawatan. Kalau misalnya aku udah stres kuliah keperawatan, ya udah aku mencari inspirasi, belajar apa gitu, desain atau belajar apa. Kalau nggak nge-YouTube, udah itu coping stresku itu nge-YouTube atau hal-hal lain udah gitu. Nah ya mungkin itu aja ya guys buat Q&A kali ini, maunya sharing aku kali ini tentang dunia keperawatan. Terus oh iya, di keperawatan itu masuknya FK ya, Fakultas Kedokteran. Jadi belum fakultas sendiri, kita itu masih gabung sama Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran Undip itu ada 5 jurusan. Yang pertama kedokteran umum, yang kedua itu kedokteran gigi, yang ketiga keperawatan, yang keempat gizi, dan yang kelima itu farmasi. Nah buat jurusan kedokteran gigi sama farmasi itu masih baru, maksudnya baru ada itu tahunku 2016. Jadi sekarang itu berarti udah 4 tahun lah ya, 2016 ke 2020 kan berarti udah 4 tahun, berarti udah ada 4 generasi gitu. Nah aku nggak tahu sekarang akreditasinya apa, tapi kemarin aku dengar masih C atau B gitu, aku nggak tahu. Maksudnya belum akreditasi A. Aku nggak terlalu memantau jurusan-jurusan lain ya, karena aku kan kayak ya udah nggak terlalu kepo jurusan lain. Maksudnya kalau misal ada teman yang sharing gitu diskusi ya nggak apa-apa, tapi kalau misal kepo terlalu dalam gitu aku nggak. Terus info-info di Undip yang terbaru juga aku belum baca, karena aku masih fokus ke kemarin aku habis skripsian, jadi yaudah lebih fokus ke duniaku sendiri gitu. Yaudah mungkin itu aja buat teman-teman yang mau sharing jurusan di FK, kalian bisa DM di Instagram aku Tias Widya Rahayu. Itu ada 2 Instagram. Yang pertama itu Instagram asli yang cuma followernya 1400, itu asli malah. Dan sedangkan yang followernya sampai 2000 itu yang second Instagram aku. Ya kalian itu bisa follow, bisa DM, kalian bisa cerita, sharing pengalaman kalian, atau pengen masuk Undip gimana caranya, kalian bisa chat ke aku di sini. Oke? Yaudah buat video kali ini aku tutup. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena aku menuju ke 1000 subscriber, sama aku lagi ngejar jam tayang biar sampai 4000. Ini masih 1200, masih kurang banyak. Jadi minta tolong di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ditonton, jangan di skip, karena aku masih kejar jam tayang. Oke, terima kasih. See you next time.